Pagi Bapak, ini sudah hadir ke tempat yang telah kita sepakati bersama. Oke Pak ya, saya baru saja menerima informasi bahwa Bapak berdua sepakat menunjuk saya selaku mediator dalam perkara nomor 234 yang telah terdaftar Pak ya. Jadi sebelum kita mulai mediasi ini, perlu saya sampaikan bahwa bagaimana dalam sebuah perkara yang telah didaftarkan ke pengadilan, kita harus memperhatikan dulu proses mediasi, tidak langsung berperkara, karena ini adalah wajib ketentuan yang telah diatur oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perma nomor 1 tahun 2016. Dalam hal ini yang perlu kami sampaikan, setiap perkara yang didaftarkan itu wajib dimediasi, karena mediasi itu adalah hal yang dibutuhkan penyelesaiannya, dan penyelesaian yang melalui mediasi itu lebih menguntungkan para pihak karena tidak perlu proses lebih lanjut. Karena dalam hal ini Bapak telah memilih saya memperkenalkan kembali diri saya adalah Hamidah SH MH yang telah terdaftar sebagai mediator di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sudah mendaftarkan diri di Mahkamah Syariah Takengon. Oke Bapak, mungkin silahkan sebelum kita lanjut, saya ingin dulu tahu Bapak yang hadir ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hamidah selaku mediator yang bersertifikat, dan juga Bapak Yosep Pak Yosep bin Maun Pak ya. Saya Siswanto SSH, saya seorang advokat dari kantor hukum EZ Lawyer and Friend. Saya selaku kuasa hukum dari Ibu Anissa binti Dullah dengan nomor surat kuasa khusus nomor 10/MS/22. Saya menjadi kuasa hukum Ibu Anissa ini disebabkan Ibu Anissa sedang dalam halangan sakit berat, beliau kecelakaan, makanya saya yang datang. Jadi saya mewakili Ibu Anissa. Adapun sebagai tuntutan-tuntutannya nanti mungkin kita akan bicarakan lebih lanjut. Ini perkenalan sementara saya mewakili klien saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak telah memperkenalkan diri. Selanjutnya bagaimana ini Pak Yosep, kami mohon memperkenalkan diri. Baik Bu, terima kasih ini telah memfasilitasi terhadap perkara ini. Semoga saya berharap juga bahwa agar ini segera selesai dengan proses mediasi yang difasilitasi oleh Ibu sebagai mediator. Baik Ibu, karena Ibu sudah menyampaikan tadi beberapa hal, dan saya mungkin secara pribadi sangat keberatan. Kenapa? Karena yang bersangkutan, istri saya, tidak hadir. Saya menghargai proses hukum, mungkin boleh dikuasakan oleh Bapak, tapi menurut saya ini kurang efektif. Kenapa? Karena yang lebih tahu secara detail itu kan beliau, dan saya ingin ini selesai secara selesai terus gitu. Mungkin lebih arifnya nanti saya kembalikan lagi kepada Ibu Mediator bagaimana. Coba saya tetap mengatakan keberatan ketidakhadiran beliau. Oke Pak, dalam hal ini Bapak sudah mendengar tadi mantan dari suami Ibu Aisyah sangat keberatan atas ketidakhadiran dalam mediasi ini. Meskipun tapi Pak Yosep perlu kami sampaikan, ketidakhadiran ini secara aturan adalah dibenarkan karena kondisi sakit. Namun kembali juga saya minta kepada Pak Siswanto selaku kuasa, bagaimana Pak, apakah untuk ini perlu sebagaimana keinginan dari mantan suami Bu Aisyah, Pak Yosep, agar dihadirkan? Kalau memang bisa, mungkin upaya apa yang perlu kami mohon Pak segera agar perdamaian ini atau mediasi ini bisa berjalan. Terima kasih kepada Ibu Mediator dan Pak Yosep. Secara peraturan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini membenarkan, karena klien saya dalam kondisi sakit
pada kecelakaan dan ini surat dokter terlampir. Tapi kita juga karena mencari kesepakatan, kita akan berusaha menghadirkan klien saya, mungkin akan kita hadirkan via Zoom. Karena via Zoom juga ini secara aturan, hukum legal formalnya dibenarkan. Nah, tapi sebelum ke situ, saya juga mungkin mencari kesepakatan dulu dengan Pak Yosep. Apa yang menjadi tuntutan suami saya, istri saya, klien dari saya ya, klien dari saya, istri Pak Yosep. Jadi sebagai informasi yang diberikan kepada saya, Ibu Anissa ini mengatakan bahwasanya ada harta gonogini yang harus dibagi, yaitu berupa 1 unit rumah, 1 unit mobil, dan 1 unit lahan kayu cendana. Ini informasi yang disampaikan ke saya. Dan ini klien saya dengan tegas mengatakan minta ini dibagi 2 karena ini nggak gonogini. Jadi minta dibagi 2, dan ini tegas disampaikan. Tapi nanti kalau misalnya ada alternatif dari Ibu Mediator dan Pak Yosep, saya sebagai kuasa hukum, ya saya siap menyampaikan secara Zoom. Mungkin bisa langsung walaupun istri saya sakit, tapi kan bisa mantan istri Pak Yosep ini sakit, mungkin bisa saya hubungi via Zoom. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak ya. Ini sudah disampaikan Pak Yosep keadaannya dari kuasa mantan istri Bapak akan memenuhi keinginan untuk dihadirkan mantan istri dalam mediasi ini, tetapi via Zoom. Dan perlu saya sampaikan, dalam aturan mediasi ini sebagaimana peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2002 itu sudah dibolehkan mediasi itu tidak harus bertatap muka, tapi boleh. Jadi untuk efisiennya sebuah kesepakatan ini untuk dicapai, mungkin saya ingin mendengar juga pendapat Bapak sebagaimana tadi dari kuasa hukum mantan istri mengatakan harta yang ada berupa 1 buah rumah yang bersertifikat, kemudian ada mobil Pajero Sport, selanjutnya ada lahan kebun cendana 1 hektar. Apa benar ada nih hartanya Pak? Kalau menurut Bapak, bagaimana tawaran yang diinginkan dalam penyelesaian pembagian harta gonogini ini? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau memang saya sebelumnya sudah berpikir panjang ini Bu ya, tentang harta ini pasti akan ada gugatan dari istri. Tapi karena saya mengingat bahwa kesibukan saya yang sangat luar biasa, dan sebenarnya saya tidak keberatan terhadap kesepakatan tadi oleh istri saya. Cuma saya tadi keberatan ketidakhadirannya karena saya khawatir nanti proses ini akan tidak maksimal kalau beliau tidak hadir. Walaupun secara Ibu bilang tadi secara undang-undang itu dibolehkan, mungkin Pak bisa dihadirkan, diteleponkan saja Pak yang bersangkutan untuk mendengar sepintas kilas bahwa saya memang menyatakan sepakat nanti berdasarkan tawaran Bapak mungkin yang di hadapan mediator ini Pak. Kenapa saya bilang itu kan 3 poin itu, nanti kita serahkan kepada mediator bagaimana sistem pembagiannya, karena nilainya kan berbeda tentunya Pak ya, antara kebun dengan rumah dan mobil tersebut kan nilai berbeda. Sementara itu benda itu kan ada benda yang bergerak, ada benda tidak bergerak. Mungkin untuk mekanismenya nanti saya serahkan kepada, atau kita sepakati berdua Pak bagaimana. Dan saya mohon di sini Ibu Mediator aktif untuk memberikan fasilitas sehingga nanti betul-betul kami kedua belah pihak mendapat ketentuan yang benar. Saya kembalikan. Oke, ini sudah jelas Pak ya, bahwa mantan suami dari Ibu Anissa sudah menyatakan bersedia juga untuk membagi harta gonogini, dan kemudian kesepakatan itu dibicarakan agar tidak berlama-lama. Mungkin Bapak selaku kuasa dari mantan istri itu Ibu Anissa, selain tadi kalau dibagi 2 Pak mungkin prosesnya lama, kalau dibagi 2 dulu dijual, proses lelang lagi, kemudian itu memakan waktu juga. Jadi mohon mungkin kalau tidak dibagi 2 mungkin ada pilihan lain, mungkin Bapak bisa tanyakan kepada Kelin agar
perdamaian yang direncanakan ini yang dari mantan suami Bu Anissa ini sudah disambut dengan baik, bisa berjalan dan selesai kita tuangkan dalam mediasi. Ini mohon Pak, Bapak komunikasi langsung. Terima kasih Ibu Mediator, Pak Yosep. Sebelum kita memang bisa telepon klien saya untuk mengatakan bahwasannya beliau diminta agar bisa menyaksikan secara langsung. Cuman ini kan bisa diarahkan kameranya Pak biar saya lebih nampak. Cuman kan ini kan dari Bapak tadi masih belum ada keputusan. Apakah diterima tawaran saya, klien saya ini bagi dua? Sementara tadi saya dengar dari Ibu Mediator, bagaimana kalau ini dibagi tidak melalui penjualan? Apa yang mungkin bisa saya sampaikan? Jadi jangan berulang-ulang, karena tuntutan dari klien saya itu jelas, itu minta bagi dua. Apa alternatif dari Bapak kira-kira yang mungkin saya sampaikan ke klien saya, itu bisa menjadi alternatif, bisa mencapai kesepakatan seperti yang kita harapkan. Apa kira-kira dari Bapak, apa kira-kira yang perlu bisa saya sampaikan? Masalah harta gono-goni ini, apakah Bapak setuju memang bagi dua, atau alternatif seperti Ibu ini, apa saja yang bisa saya sampaikan? Terima kasih. Pak Yosep ya, tadi dari sudah mendengar dari kuasa mantan istri, ini harus selesai dalam musyawarah. Tadi dan saya sudah menyampaikan juga, mungkin Bapak paham kalau ini dijual prosesnya lama melalui lelang. Bagaimana tawaran ini kira-kira menurut Bapak sendiri, ini harta pada poin pertama berupa rumah ini di sini menurut di gugatan ini kami bisa melihat istri menilai harta berupa rumah ini senilai 900 juta. Kemudian mobil juga bernilai 652 juta. Selanjutnya kebun cendana nilainya adalah 1.500.000.000 juta. Jadi ini kalau di total seluruh harta ini bernilai 3.052 juta. Jadi ini kalau dibagi dua uangnya mungkin prosesnya akan lama. Jadi bagaimana Pak kalau tawarannya menurut Bapak, atau Pak dari Ibu Anissa sendiri, selain dibagi dua tadi ada nggak Pak pilihan lain? Nggak ada. Kalau istri dari klien saya minta bagi dua. Mungkin dari Bapak, mungkin kalau ada dari Bapak alternatif selain itu, saya akan sampaikan. Ini tawaran dari Bapak. Chef, tawarannya begini. Selain dari permintaan dibagi dua, kan saya telepon, saya tawarkan. Kalau ini terjadi kesepakatan, mungkin itu bisa kita setujui. Bagaimana Pak mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga? Ini kan boleh penghargaan kepada mantan istri Pak. Kira-kira bagaimana nih untuk selesai harta gono gini, karena Bapak pun repot. Kira-kira tawarannya Pak? Oke Bu, seperti yang saya sampaikan tadi, karena menurut kami itu harta bersama, jerih payah kami bersama. Jadi mungkin saya pun tidak terlalu egois untuk harus lebih, walaupun mungkin secara hukum bahwa hak saya itu di sana kalau kita kembalikan mungkin kepada undang-undangnya dan perkara ini lanjut, itu bisa saja mungkin saya menuntut lebih banyak. Tapi alhamdulillah ini dengan kehadiran Ibu sebagai mediator, saya sangat berterima kasih banyak. Mungkin karena kesepakatan tadi sudah saya sampaikan juga tadi sama Bapak selaku kuasa daripada mantan istri saya, dan saya menerima mungkin tawaran yang Bapak sampaikan dengan alasan itu tadi, bahwa itu adalah harta bersama dan itu memang hak saya Pak. Bagaimana nih Pak selaku kuasa, apakah dengan ketentuannya tidak dibagi dua, tetapi harta poin 1 dan poin 2 yaitu berupa rumah dan mobil itu menjadi hak mantan istri Bu Aisyah, kemudian kebun itu menjadi hak suami. Ini tolong Pak disampaikan kepada klien Bapak. Baik Pak Yosep, terima kasih. Bu Mediator, ini sangat korporat ya, sangat baik ini mediasi ini, dan ini saya kira ini jalan menuju untuk perdamaian sangat terbuka. Jadi akan saya langsung video call via Zoom klien saya, mantan istri Pak Yosep, dan akan saya tawarkan ini. Saya kira ini kemungkinan besar diterima, karena ini kan
hampir sama juga jumlahnya. Nggak harus dijual dulu, tapi langsung barangnya dibagi. Oke. Ya sesuai dengan hasil dari telepon langsung video call saya ini dengan klien saya, Pak Yosep bisa menyaksikan. Istri saya setuju. Mantan istri Pak Yosep, klien saya setuju dengan kesepakatan kita ini. Jadi rumah yang bersertifikat mobil Pajero Sport itu menjadi milik klien saya. Ya Pak, dan ini kesepakatan ini saya harapkan ini dituangkan di dalam akte kesepakatan. Nanti kita mintakan ke majelis hakim untuk dibuatkan akte kesepakatan, Bu. Jadi ini menjadi keputusan final ya. Nah, dan saya harap ini menjadi berkah bagi klien saya dan bagi Pak Yosep. Terima kasih, ini mungkin, Bu. Oke. Ini sudah jelas ya bahwa kita akhiri mediasi ini. Alhamdulillah sudah tercapai kesepakatan bersama. Jadi saya bacakan hasil kesepakatannya dengan tuntas. Surat perjanjian pembagian harta bersama, nama Anisah binti Dolah, identitas lengkap selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kemudian Yosep bin Maun, identitas lengkap selanjutnya disebut pihak kedua. Pada hari ini, Senin tanggal 29 Agustus 2022, menerangkan dengan sebenarnya bahwa hasil musyawarah kami kedua belah pihak tentang pembagian harta bersama atau gonogini, para pihak sepakat dibagi dengan sistem pembagian sebagai berikut. Pasal 1. Adapun harta pihak pertama dan pihak kedua adalah sebagai berikut. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen berlantai 2 seluas lebih kurang 15 kali 25 meter di atas tanah bersertifikat hak milik atas nama Anisah nomor 100 tahun 2000 yang terletak di Desa Mongal, Kecamatan Bobasan, Kabupaten Aceh Tengah dengan total harga 900 juta. Sebuah kendaraan berupa mobil merek Pajero Sport tahun 2022 dengan nomor Pol BL 1238G atas nama pemilik kendaraan Anisah dengan total harga 652 juta. Selanjutnya lahan kebun kayu cendana seluas lebih kurang 1 hektar bersertifikat hak milik atas nama Yosep nomor 123 tahun 2002 di Desa Samarkilang, Kecamatan Samarkilang, Kabupaten Bandar Meriah dengan total harga 1.500.000.000 rupiah. Pasal 2, bahwa harta pada poin 1 dan poin 2 pasal 1 menjadi bagian pihak pertama, sedangkan harta pada poin 3 pasal 1 menjadi bagian milik pihak kedua. Pasal 3, bahwa pembagian ini berlangsung seketika setelah ditandatangani bersama oleh pihak pertama dan pihak kedua dengan ketentuan pihak kedua menyerahkan sertifikat hak milik nomor 100 dan surat mobil merek Pajero Sport tahun 2022 dengan nomor Pol BL 1238G kepada pihak pertama. Pasal 4, apabila diadakan perubahan atau penambahan dalam perjanjian ini harus mendapat persetujuan dari kedua belah pihak. Pasal 5, surat pernyataan dan atau kesepakatan ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk dituangkan dalam putusan pengadilan negeri, dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Syariah Takengon nomor 234 PDT-G tahun 2022 MSTKN.
Selanjutnya, kami kedua belah pihak tunduk dan patuh terhadap isi kesepakatan ini serta tidak akan ada gugatan atas keputusan hasil pembagian harta bersama tersebut atau gonogini ini serta mengakhiri dengan damai dan dibuat dalam rangkap dua, diberi bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak. Mantan istri atau pihak pertama diwakili oleh kuasanya Pak Siswanto, kemudian pihak mantan suami Pak Yosep. Demikian kesepakatan ini, maka dengan saya bacakan ini saya akan menyerahkan semua hasil kesepakatan ini beserta lampirannya kepada hakim yang menangani perkara. Jadi terima kasih kepada Bapak kuasa dari Ibu Anissa maupun kepada Bapak Yosep selaku mantan suami Ibu Anissa. Demikian kita sepakati. Saya terima kasih kepada kuasa Ibu dan Bapak. Ya. Dengan berakhirnya dan kesepakatan ini, kami selaku mediator mengucapkan terima kasih dan semoga ini mendapat berkah kepada Bapak dan Ibu sebagai pemilik harta. Demikian Pak ya, kita akhiri semua perdamaian ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.